Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan jangan lupa harus tetap semangat. Baik adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 5 Juli 2020. Dan pada hari ini kita akan dilayani oleh Kak Ica Baswata selaku pelayan firman dan Kak Upi sendiri sebagai liturgos. Nah, gimana adik-adik? Sudah siap untuk mengikuti ibadah? Yuk, kita persiapkan Alkitab kita, persembahan yang akan kita berikan, dan tentunya yang paling penting kita harus mempersiapkan hati kita supaya kita siap untuk menghadap Tuhan. Ya, oke adik-adik, kita akan segera mulai ibadah kita. Semuanya sudah siap ya? Kalau sudah, Kak Upi mengucapkan selamat beribadah. Adik-adik, kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kakak persilahkan adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Mari bangkit berdiri adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah bersama dengan teman-teman dan kakak-kakak layan. Meskipun ibadah ini masih harus kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, agar ibadah ini boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Mari adik-adik, kita akan menghadap Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil.
selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya? Nah, pada hari Minggu kali ini, sebelum Kak Ica memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu berkumpul untuk dapat beribadah memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan juga ya Bapa, kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga kami dan juga memberkati kami di ibadah hari Minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah hari Minggu kali ini kita laksanakan masih via online. Jadi adik-adik di rumah harus tetap menjaga kesehatan dan juga harus tetap beribadah kepada Tuhan. Yuk kita ambil Alkitabnya, kita mau baca. Nah adik-adik, pada hari Minggu ini bacaan kita ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 16. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Sudah dapat adik-adik? Yuk kita baca bersama-sama ya. Kak Ica bacakan. Ica ya. 1, 2, 3. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah adik-adik, dari bacaan Alkitab kita pada Minggu pagi hari ini, Kak Ica mau bertanya dulu nih. Kan kita nih membahas tentang hakim-hakim. Apakah adik-adik tahu mengenai hakim-hakim yang menjadi pemimpin Israel? Nah, kalau adik-adik tahu, berapa ya kira-kira hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel? Terus kenapa sih harus ada hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel? Memangnya tugas mereka apa? Adik-adik, pasti adik-adik sudah tidak asing lagi dengan nama Simson dan nama Deborah. Nah, itu adalah contoh dari salah satu nama hakim-hakim yang ada di zaman bangsa Israel. Jadi totalnya itu ada 12 hakim-hakim adik-adik. Nah adik-adik, nama hakim-hakim tersebut ini Kak Ica coba bacakan ya supaya adik-adik kembali ingat. Ada 12 nama hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel setelah Yosua dan juga setelah Musa. Yaitu ada Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Gideon, Tola, Yair, Yeftah, Ebzan, Elon, Abdon, dan yang terakhir ada Simson. Pasti adik-adik tahu kan Simson itu yang mana? Nah, yang ini nih adik-adik. Yang memiliki kekuatan yang sangat kuat.
Lalu adik-adik juga pasti tahu satu-satunya hakim Israel yang merupakan perempuan, yaitu adalah Deborah. Ini adik-adik. Fotonya pasti tahu kan? Nah, adik-adik, tadi Kak Ica sudah menjelaskan nih mengenai siapa-siapa saja sih hakim-hakim yang menjabat pada zaman bangsa Israel. Nah, terus apa sih hubungannya dengan bacaan kita kali ini? Nah, Kak Ica kembali bertanya nih, adik-adik masih ingat nggak sih kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir? Yang selama itu kira-kira 40 tahun lamanya bangsa Israel ini mengembara gitu. Siapa sih pemimpinnya pada saat itu? Ada yang bisa jawab? Iya betul, pemimpinnya itu adalah Musa. Jadi Musa ini yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah Musa wafat atau mati, Israel dipimpin oleh Yosua. Nah, Yosua ini adalah pemimpin Israel yang waktu itu bisa menaklukkan tembok Yeriko. Dia merobohkan tembok Yeriko, lalu sehingga bangsa Israel dapat menduduki tanah perjanjian atau yang kita kenal dengan tanah Kanaan. Nah, setelah dipimpin oleh Musa, lalu Musa mati, digantikan oleh Yosua. Lalu Yosua pun mati pada usia 110 tahun, seperti tadi yang kita baca di Alkitab ya adik-adik. Nah, orang-orang yang bersama Yosua juga sudah ikut mati nih, para tetua-tetua, opa-oma, orang tua, dan semua yang ikut berjuang bersama Yosua merobohkan tembok Yeriko, semua sudah mati. Jadi muncullah nih generasi-generasi Israel baru yang mendiami tanah perjanjian. Nah, kalau kita tahu generasi-generasi baru ini ibaratnya seperti kita-kita ini, generasi penerus dari nenek moyang kita, kakek nenek kita, dan orang tua kita. Lalu setelah itu, sebelum generasi-generasi baru ini muncul, Tuhan Allah dulu pernah berjanji kepada nenek moyang Israel bahwa Tuhan akan selalu mengasihi mereka, dan maka itu Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada Israel. Orang tua pada saat itu juga berjanji untuk selalu mengasihi, setia, taat, dan selalu beribadah kepada Tuhan Allah saja nih adik-adik. Jadi mereka antara Tuhan Allah dan antara para rakyat itu semua sudah membuat perjanjian gitu adik-adik. Lalu para tua-tua tersebut, orang tua itu yang generasi lama tadi yang berjanji kepada Allah mati, lahirlah generasi baru yang tadi Kak Ica sudah ceritakan ya. Nah, sayangnya generasi baru ini ternyata menyembah Baal adik-adik. Itu kan sangat dibenci oleh Tuhan ya. Tuhan tuh tidak suka kalau misalkan kita menyembah Allah lain selain Dia. Jadi generasi baru ini agak melenceng, dia menyembah berhala, dia melakukan dosa yang Tuhan gak suka sama sekali. Akibatnya Tuhan membiarkan bangsa lain menyerang bangsa Israel, dan Israel pun kalah dan dikuasai oleh bangsa lain. Banyak perampok yang masuk, banyak kejahatan yang masuk, kriminal yang masuk, semua jadi berantakan. Bangsa Israel yang baru tersebut merasa harus bekerja keras lebih ekstra. Karena kenapa? Karena negaranya ini sudah diinvasi oleh negara lain dan juga penuh dengan kejahatan. Jadi mereka harus berjuang keras untuk hidup. Nah, setelah itu mereka sadar nih, kenapa ya kok Tuhan meninggalkan kita? Kenapa ya kok kita diberikan kesengsaraan? Ternyata mereka sadar karena mereka melakukan dosa. Mereka melupakan Tuhan Allah yang selama ini membimbing mereka ke tanah perjanjian. Mereka pun berdoa, mohon ampun ya Tuhan akan dosa-dosa mereka. Nah, karena Tuhan sudah berjanji di awal tadi kepada para opa-oma, nenek kakek, orang tua mereka, Tuhan pun yang mengasihi Israel dan mendengar seruan dari para rakyat-rakyatnya. Lalu tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kan tadi Kak Ica udah cerita nih di awal bahwa ada 12 hakim-hakim ya kan? Nah, Tuhan Yesus mengutus hakim-hakim untuk memimpin Israel, umat Tuhan itu. Jadi tugasnya hakim-hakim tadi seperti yang di awal udah Kak Ica tanyain ya. Tugas hakim-hakim itu yang pertama, ada 3 nih tugas hakim-hakim yang adik-adik harus pahami dan mungkin bisa maknai ya. Yang pertama itu, tugas hakim-hakim adalah
mengajak Israel atau bangsa Israel untuk sungguh-sungguh menyadari kesalahan dan dosa mereka. Lalu setelah itu, tugas hakim-hakim yang kedua, kalau kita udah mengakui kesalahan, kita harus apa adik-adik? Ya, kita harus bertobat. Mengajak bangsa Israel untuk bertobat. Yang terakhir, tugas hakim-hakim adalah memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan musuh-musuh yang tadi sudah datang dan menginvasi bangsa Israel. Dan hasilnya adalah kemenangan yang diperoleh oleh bangsa Israel. Nah, dari ceritanya Kak Ica ini tadi kan udah panjang lebar nih dari awal mengenai hakim-hakim di bangsa Israel. Cerita tentang gimana Yosua mati karena tua, terus gimana ada kekosongan kekuasaan sehingga muncul dan bangkitlah hakim-hakim ini yang diutus oleh Tuhan. Apa sih pesannya untuk adik-adik di rumah yang bisa adik-adik lakukan gitu kan? Tuhan ini mengasihi kita dan Tuhan ini sangat sayang sama kita karena kita ini adalah anak-anaknya. Tapi kita juga harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Gimana sih Kak caranya untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan? Jangan bosan-bosan ya adik-adik kalau kakak-kakak di sekolah minggu mengajarkan adik-adik untuk selalu rajin apa? Rajin berdoa. Jadi doa ini adalah sarana komunikasi adik-adik kepada Tuhan. Jadi adik-adik mau minta apa, adik-adik bisa berdoa. Terus juga jangan lupa untuk rajin baca Alkitab. Alkitab ini ibaratnya adalah senjata kita. Kita tuh pengen tahu Tuhan mau ngomong apa sih ke kita. Nah, kita bisa baca di Alkitab. Terus jangan lupa juga untuk tetap hormat sama orang tua. Karena bagaimanapun juga orang tua adik-adik itu lebih tua dan juga patut untuk dihormati. Jadi harus tetap taat ya, hormat juga kepada orang tua ya adik-adik. Jangan berantem sendiri sama saudaranya, jangan membuat kesal orang tua ya adik-adik. Terus yang terakhir adalah adik-adik harus menjadi teladan bagi orang lain. Gimana sih maksudnya teladan bagi orang lain? Teladan bagi misalkan dari unit terkecil dulu ya, teladan bagi kakak, teladan bagi adik di rumah, atau kalau di sekolah teladan bagi teman-teman, teladan bagi adik-adik, adik kelas dan lain sebagainya. Jadi sebagai anak Tuhan, adik-adik ini harus menjadi teladan. Amin. Nah, begitulah adik-adik firman Tuhan pada hari Minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus dan Roh Kudus membantu adik-adik semuanya untuk dapat menerapkan firman ini di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Ingat ya adik-adik, tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan telah selesai kita dengarkan. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangannya, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu yang dari tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan lewat Kak Ica. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar ya Bapak untuk selalu dapat taat dan setia kepada Tuhan, semuanya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Bapak, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu agar selalu rajin untuk berdoa kepada Engkau, rajin untuk membaca Alkitab, dan rajin untuk selalu menjadi teladan di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 265, Yesus Berpesan. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan
atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami ingin berdoa untuk gereja kami yang lama tak digunakan. Berkatilah gereja kami agar tetap kokoh dan menjadi gereja yang kudus. Dan berkatilah juga Pak Pendeta dan keluarga agar selalu diberi kesehatan, dan berkatilah juga kakak layan dan adik yang dilayani dalam mengerjakan tiap-tiap tugas yang dikerjakan. Dan kami ingin berdoa juga untuk orang-orang yang sakit, yang terkapar di rumah sakit. Berkatilah mereka agar lekas sembuh, dan juga berkatilah obat-obatan yang mereka minum. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Berkatilah negara ini agar dihilangi semua penyakit yang merusak negara ini, dan juga berkatilah presiden dan wakilnya agar mereka bisa bekerja dengan baik dan tekun. Berkatilah juga presiden dan wakil agar selalu diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah berdoa, dan doa ini hanya kami alaskan dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita, dan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami ingin berdoa untuk gereja kami yang lama tak digunakan. Berkatilah gereja kami agar tetap kokoh dan menjadi gereja yang kudus. Dan berkatilah juga Pak Pendeta dan keluarga agar selalu diberi kesehatan, dan berkatilah juga kakak layan dan adik yang dilayani dalam mengerjakan tiap-tiap tugas yang dikerjakan. Dan kami ingin berdoa juga untuk orang-orang yang sakit, yang terkapar di rumah sakit. Berkatilah mereka agar lekas sembuh, dan juga berkatilah obat-obatan yang mereka minum. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Berkatilah negara ini agar dihilangi semua penyakit yang merusak negara ini, dan juga berkatilah presiden dan wakilnya agar mereka bisa bekerja dengan baik dan tekun. Berkatilah juga presiden dan wakil agar selalu diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah berdoa, dan doa ini hanya kami alaskan dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta PLKPA pada minggu ini adalah yang pertama, ucapan terima kasih kepada Kak Ica Baswata selaku pelayan firman pada hari ini. Terima kasih Kak Ica buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga buat adik Marcel Limbong selaku pendoa kita pada hari ini. Terima kasih Marcel buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya, kakak juga mau mengucapkan selamat buat kalian yang sudah naik kelas. Dan juga buat adik-adik yang sudah lulus sekolahnya. Banyak selamat buat kalian. Selamat menikmati liburan juga. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajarnya. Dan yang terakhir, tapi juga tidak kalah penting, adalah buat teman-teman kita yang pada hari Minggu ini atau pada minggu ini berulang tahun, yaitu Yedija Hutagalung pada tanggal 29 Juni dan kemudian Helen Monai pada tanggal 1 Juli dan berikutnya pada hari ini Kak Gael Patiasina. Selamat ulang tahun buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta PLKPA pada hari ini. Terima kasih. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 360, Bapa Antarlah Kami. Nah adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Semoga firman Tuhan yang tadi disampaikan boleh menjadi berkat dan membawa sukacita buat kita semua. Sampai ketemu lagi adik-adik di IHMPA minggu depan. Dadah!